Pada kesempatan ini, saya secara khusus akan membahas peristiwa 1 tahun lalu, ya. Bagaimana saya disolimi, ditangkap, dan dipenjara, dan dinyatakan bersalah, ya. Jadi saya ingin nyatakan bahwa, saya ditangkap itu atas pesanan, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua teman-teman, ya, bukan bukan, mengarang-arang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di sini di channel Perianto Zamasi. Nah, di video saya kali ini saya akan membagikan berita yang sungguh-sungguh mengagetkan saya, dan saya percaya juga Bapak Ibu, Saudara-saudari pasti kaget dengan berita yang satu ini. Di mana, ya kan? Kemarin itu Pak Pendeta Yusuf Manubulu melakukan live streaming atau siaran langsung di channel YouTube-nya. Dan yang dibahas atau disampaikan oleh beliau itu adalah mengenai dirinya yang pernah ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan, ya, berhubung oleh katanya Pak Pendeta Yusuf Manubulu telah melakukan penistaan agama terhadap saudara kita yang di seberang. Ya, yang anehnya itu teman-temannya, kita kan tahu kalau memang penistaan agama itu adalah sebuah hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya kalau seseorang melakukan penistaan agama, maka dia pasti akan berurusan dengan hukum. Tapi yang kita sangat sayangkan itu biasanya yang mengalami ini adalah hanya mereka-mereka yang minoritas. Artinya ketika minoritas melakukan semacam penistaan, katakan seperti begitu, walaupun mungkin memang tidak sampai kepada kriteria atau kategori penistaan, maka biasanya mereka pasti akan dilaporkan, ditangkap, dan dipenjarakan. Dan salah satunya itu adalah Pak Pendeta Yusuf Manubulu, yang dimana katanya banyak orang yang berkata bahwa Pak Pendeta Yusuf Manubulu melakukan penistaan agama terhadap agama Islam begitu. Dan akhirnya Pak Pendeta Yusuf Manubulu pada saat itu ditangkap dan dipenjarakan. Rupanya di balik penangkapan daripada Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini, rupanya ada nama dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil. Wow, siapa sih yang gak kenal dengan beliau ya? Tapi rupanya kemarin itu Pak Pendeta Yusuf Manubulu menyebut-nyebut kalau Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Ridwan Kamil, yang memerintahkan agar Pak Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap dan akhirnya dipenjarakan. Seperti begitu teman-teman ya. Ayo pada kesempatan ini mari kita dengarkan saja bagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yusuf Manubulu di video yang satu ini. Nah, pada kesempatan ini saya secara khusus akan membahas peristiwa 1 tahun lalu, ya. Bagaimana saya disolimi, ditangkap, dan dipenjara, dan dinyatakan bersalah, ya. Jadi saya ingin nyatakan bahwa saya ditangkap itu atas pesanan, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua teman-teman, ya, bukan mengarang-arang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Sukanya tukang bohong,
ya, suka menipu. Tapi herannya itu didukung sama pemerintah, ya. Mereka mendapatkan dukungan yang sangat sangat maksimal, ya. Makanya kenapa sampai sekarang itu apologet-apologet Muslim itu tidak pernah ada yang ditangkap. Cuma satu-satunya Yahya Waloni itu pun kalau saya bilang cuma kamuflase aja supaya kelihatan bahwa ada sedikit keseimbangan. Nah, saya perlu kasih tahu teman-teman bahwa Yahya Waloni itu tidak dikenakan penistaan agama. Coba masyarakat Indonesia cek kata-katanya Yahya Waloni, ya. Bagaimana sangat brutalnya kata-katanya, bagaimana sangat kejamnya kata-kata kalau menista agama Kristen. Tapi tidak pernah dikenakan undang-undang penistaan agama, ya. Beda jauh kan dengan Muhammad KC waktu itu. Muhammad KC kata-katanya tidak sesadis Yahya Waloni, tapi ya Muhammad KC dituntut pada waktu itu 10 tahun dan divonis 8 tahun, ya. Di mana keadilan di Indonesia? Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begini caranya, hapus saja sila kelima itu, ya. Tidak ada keadilan. Dan yang merasakan itu kaum minoritas. Kenapa saya sampaikan, saya buka supaya pemerintah Indonesia itu ada evaluasi, ya. Jangan berhentilah, stoplah untuk kaum minoritas terus diperlakukan dengan sebelah mata, diperlakukan dengan tidak adil, ya. Jadi sama dengan contoh yang saya sampaikan, ya, bahwa beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghentikan ibadah yang di Bogor, pada waktu itu ditangkap. Itu pun juga saya bilang hanya kamuflase supaya kelihatan bahwa Indonesia ini ada sedikit keadilan. Tapi semuanya permainan, ya. Orang yang ditangkap itu cuman 1 bulan di Polda, habis itu dilepas, dibebaskan. Begitu teman-teman, ya. Tapi kalau seperti yang Kristen-Kristen seperti Yusuf Manubulu tidak ada salah loh. Nanti saya akan jelaskan ceritanya supaya lebih detail, ya, supaya semua pada tahu. Nanti masyarakatlah yang menjadi hakimnya. Kalianlah bisa menilai apakah cara kerja polisi ini benar. Nanti saya akan bahas secara khusus si Ahmad Wiyagus itu, Kapolda Jawa Barat itu, ya, supaya saya berharap ada orang yang punya hati nurani dan ayo berseru supaya orang ini nggak cocok jadi Kapolda, ya. Ini orang seperti ini punya hati sangat kejam, ya, tidak menjalankan aturan dengan benar. Jalankanlah aturan dengan benar, bukan atas pesanan, ya. Bukan atas pesanan, bukan atas permintaan mayoritas, tapi jalankanlah hukum yang benar, ya. Nah, itu dia teman-temannya, seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa memang Pak Pendeta Yusuf Manubulu menyebut-nyebut Pak Ridwan Kamil, ya, Gubernur Jawa Barat yang memerintahkan, ya, agar Pak Pendeta Yusuf Manubulu ditangkap begitu teman-temannya, karena katanya telah melakukan penistaan agama. Dan bukan hanya Pak Pendeta Yusuf Manubulu yang mengalami hal yang seperti begitu. Masih ingat dengan Pak Muhammad KC? Beliau juga ditangkap dan dipenjarakan dan dihukum, terakhir itu hukumannya adalah 8 tahun, ya. Walaupun sempat divonis ke 6 tahun, tapi bertambah lagi jadi 8 tahun, ya. Jadi ini memang bukan fenomena baru di Indonesia yang kita cintai ini.
Ini sudah sering kali terjadi, cuman yang sangat disayangkan itu ketika mereka-mereka yang mayoritas yang justru lebih parahnya, lebih sembarangnya mereka melakukan penistaan terhadap minoritas, katakan kepada umat Kristen, tetapi mereka seperti aman-aman aja, ya kan, aman-aman aja. Kita orang Kristen yang memang diperintahkan, diajarkan untuk mengasihi, sehingga terkadang kita terlalu banyak ruang untuk mereka minta maaf kepada kita, dan akhirnya kita jarang untuk melaporkan. Ya akhirnya mereka bebas begitu aja. Hanya saja dalam hal ini seharusnya kalau misalnya Gubernur Jawa Barat, ya, Ridwan Kamil sudah mengetahui ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang sama seperti apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manubulu atau kepada Pak Muhammad Kacé, seharusnya beliau juga tidak boleh berat sebelah begitu ya. Jadi artinya kalau misalnya ada juga umat yang lain atau oknum di agama yang lain yang melakukan penistaan agama, seharusnya juga Pak Ridwan Kamil memerintahkan pihak berwajib untuk menangkap dan memenjarakan mereka-mereka yang melakukan penistaan agama. Tapi sayangnya ya begitulah yang terjadi. Jadi teman-teman, mari kita doakan semoga saja Pak Ridwan Kamil juga dijamah oleh Tuhan. Saya dengar ada kejadian-kejadian yang dialami oleh keluarganya Pak Ridwan Kamil, tapi saya nggak tahu kenapa ini semua terjadi. Yang saya tahu semuanya adalah dalam kendali Tuhan, ada maksud Tuhan dari apa yang dialami atau peristiwa yang terjadi di keluarganya Pak Ridwan Kamil. Ya tentunya untuk membuat Pak Ridwan Kamil semakin percaya bahwa adanya Tuhan yang adil ya di bumi yang Tuhan ciptakan ini. Jadi kalau misalnya di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan, ya Tuhan yang Maha Adil itu yang memberikan keadilan bagi semua umat manusia ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.